Kita bisa spesifik melihat trigger ini dengan melihat ciri-ciri atau pola candle. Kita bisa melihat trigger ini, trigger berbalik ini dengan melihat pola candle. Nah, apa saja pola candle yang berpengaruh signifikan? Kita akan coba untuk bahas pola candle yang sangat valid ya. Pola candle yang sangat valid ya. Saya memberi judul strategi entry paling akurat dengan pola candlestick yang super valid. Apa saja itu? Kita lihat slide berikut. Yang pertama adalah inside bar. Apa itu inside bar? Inside bar itu adalah candle di mana range candlenya lebih tinggi dari sebelum dan sudahnya. Jadi ada dua inside bar itu. Inside bar itu didahului dengan candle yang range-nya lebih besar. Range itu apa? Range itu high dan low-nya begini. Oke, saya coba untuk tandai. Ini high-nya, kemudian di sini low-nya. Inside bar itu high dan low-nya itu jauh lebih panjang daripada candle yang sesudahnya. Atau bahasa gampangnya, candle sesudahnya itu dimakan oleh candle sebelumnya. Dalam arti range-nya, high dan low-nya berada di dalam pelukan candle sebelumnya. Kalau dia trennya turun, maka candle warna hijau itu range-nya berada di dalam pelukan candle warna merah. Tidak peduli volume candle warna hijau ini setebal mana. Apakah dia mungkin setengah atau lebih dari setengah atau lebih kecil. Karena yang menjadi dasar adalah high dan low-nya. Ini berada di dalam. Kalau dia tren naik, maka hijau ini range-nya lebih panjang daripada range sesudahnya. Yang kedua ada outside bar, itu kebalikan, dibalik dari inside bar. Kalau tadi inside bar yang depan itu lebih panjang range-nya, kalau outside bar itu yang belakang lebih panjang range-nya. Yang belakang lebih panjang range-nya. Dan harus berubah warna tentunya. Ya, kalau dia turun, maka harus berubah warna menjadi hijau. Kalau dia trennya naik, maka harus berubah warna menjadi merah. Intinya ada salah satu yang dipeluk oleh range-nya. Kalau kita tidak hafal inside outside bar, lihat saja tertinggi dan terendahnya itu ada yang dicengkram atau dipeluk. Oke, kita lihat contohnya. Diingat ketika pola ini punya validitas yang tinggi ketika dia berada di puncak tren, di range atau di levelnya. Jadi kalau saya lihatkan begini ya, ini bisa di time frame berapapun ya, baik M15 atau H1, H4 sama, bisa. Cara membaca sama, hanya yang membedakan adalah kumpulan candle yang keberapa ya. Kita coba cari yang di puncak atau di area tertinggi terendahnya. Contoh misalkan begini, saya harus perkecil dulu karena ini M15 itu banyak sekali candlenya, banyak sekali candle yang terbentuk sehingga kadang terlalu panjang ya. Maka caranya bagaimana ya, sama diperkecil aja. Dilihat ketika di puncak atas atau di bawah ya, di lembahnya. Nah, kita coba lihat di sisi naik. Ketika dia berada di puncak, berada di atas. Oke, kita coba lihat ini berada di tren naik dulu. Oke, perhatikan ketika dia naik, kemudian terakhirnya candlenya hijau. Setelah itu tiba-tiba ada perubahan warna. Tiba-tiba ada perubahan warna. Di situ kita lihat apakah perubahan warna itu ada triggernya. Jadi ketika ada perubahan warna atau candle terbaru, selalu kita amati. Perhatikan trennya naik, ditutup dengan hijau, setelah itu ada perubahan warna merah. High dan low-nya hijau itu di sini. Ini high-nya, ini low-nya, kemudian diikuti perubahan warna merah. Di mana perubahan warna merah ini berada di dalam pelukan candle sebelumnya. High dan low-nya berada di candle sebelumnya, di pelukan candle sebelumnya. Maka ini disebut dengan pola inside bar. Pola ini adalah
valid ketika terakhir warna merah berada di puncak atas tentunya, maka dia akan berpotensi berbalik. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah pola yang mengindikasikan market akan berbalik. Kalau trennya naik dia berbalik turun, kalau trennya turun dia berbalik naik. Sehingga kalau ketemu trigger ini kita bisa masuk posisi di sell. Lah itu kan bodinya hanya kecil, tidak sampai setengah. Kalau inside bar, body tidak mempengaruhi karena yang menjadi dasar adalah high dan low-nya. Oke, berikutnya kita lihat ketika dia bergerak naik atau turun. Nah, ini dia bergerak sangat kuat naiknya. Jadi pergerakan naik atau turun itu harus ada kecenderungan yang sudah terlihat jelas. Setidaknya ada kecenderungan yang sudah terlihat jelas, atau bisa juga berada di levelnya atau di area support resistennya. Di puncak itu selalu kita perhatikan adakah di situ petunjuk. Nah, tadi ada pola namanya inside bar, ada outside bar. Nah, sekarang kita lihat trennya naik, kemudian high dan low-nya di sini lebih pendek, kemudian diikuti candle warna merah dengan high dan low-nya lebih panjang. Maka ini masuk kategori outside bar. Yang tadi inside itu yang lebih panjang range-nya di depan, kalau yang lebih panjang range-nya di belakang itu namanya outside bar. Dua-duanya sama mengindikasikan dia akan berbalik dari naik menjadi turun. Sehingga logisnya entry kita sesudah candle ini selesai di warna hijau ini. Di menit keberapa ya begitu ganti candle sudah terlihat pola itu, kita langsung bisa entry. Itu yang pertama, kita ada pola namanya inside bar, ada outside bar. Yang selanjutnya ada multi rejeksi. Multi itu banyak, rejeksi itu penolakan. Jadi yang dimaksud dengan multi rejeksi itu penolakan yang banyak, lebih dari satu tentunya, dan punya sumbu yang panjang. Sumbu panjang itu berapa ukurannya? Minimal 3 kali bodinya. Minimal 3 kali body, rejeksinya namanya multi itu lebih dari satu, ya bisa 2, bisa 3. Saat multi rejeksi itu muncul, candle terakhir dia akan berubah warna. Jadi belum ada perubahan warna, kita tunggu ada perubahan warna. Sehingga mengkonfirmasi akan pembalikan tren dari turun menjadi naik. Termasuk ketika di atas muncul seperti ini, berarti dia berpeluang akan kembali berbalik turun. Namanya multi rejeksi. Yang selanjutnya kita bisa melihat pola lagi namanya twister. Twister itu ada dua, di atas namanya top, twister top, di bawah namanya bottom, twister bottom. Apa twister ini? Twister ini artinya sejajar. Apa yang sejajar? Yang sejajar boleh bodinya, nih, boleh sumbunya. Kalau dia berada di puncak atas, maka kita lihat apakah sumbunya sejajar atau bodinya sejajar. Yang tentu tidak hanya sejajar saja, tapi diikuti perubahan warna di sana. Termasuk yang di bawah. Kalau dia di bawah berarti harus jadi warna hijau. Kalau tren di atas berarti harus jadi warna merah. Oke, kita coba lihat di contohnya. Ada kalanya pola itu yang muncul adalah bodinya, ada kalanya yang muncul adalah sumbunya yang sejajar. Sejajar itu biasanya betul-betul berada di kecenderungan yang jelas ya. Kalau tidak naik ya turun. Ya kecenderungannya kita lihat apakah dia tren naik atau tren turun. Nah, sehingga kita lihat puncak-puncaknya ketika dia naik atau pas turun, kita amati apakah ada nanti candle yang punya kesejajaran sumbu atau bodinya. Kalau tidak ada ya tidak masalah, kita cari trigger yang lain. Namun ketika suatu saat kita menemukan, maka itu potensinya dia akan berbalik. Nah, ini contoh, dia berada di puncak. Kemudian perhatikan dari sisi candle, ini naik sampai di sini, terhenti, turun. Kemudian
sempat naik, terhenti, turun. Nah, ini yang di atas puncaknya itu sejajar. Sumbunya sejajar, ada perubahan warna di sana. Mengindikasikan akan terjadinya perubahan tren. Intinya sejajar hampir sama ya, bukan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh bukan masuk di dalamnya, ini terlalu jauh. Nah, yang sejajar lagi itu seperti ini sejajar ya, tidak terlalu jauh, sama atau hampir sama. Yang penting yang jelas mendekati sejajar ya, tidak harus persis sejajar, tapi hampir sama juga oke. Nah, suatu saat kita nanti akan menemukan pola-pola seperti ini, jadi tidak harus persis lurus ya, mungkin kurang sedikit tidak menjadi masalah, yang penting berada di puncak tren. Kemudian ada perubahan warna. Kemudian selanjutnya ada namanya pin bar. Pin bar itu apa? Pin bar itu singkatan dari Pinocchio bar. Jadi seperti halnya candle ini seperti halnya hidungnya Pinocchio. Pinocchio itu hidungnya panjang ya, yang identik dengan hidung yang sangat panjang. Jadi ini seperti halnya hidungnya Pinocchio yang panjang, makin meruncing begitu. Nah, saya sebut pin bar ini candle dengan sumbu yang panjang. Panjangnya berapa? Minimal 3 kali body ya. Disebut panjang minimal 3 kali bodinya. Yang punya validitas tinggi tentu yang punya panjangnya dengan panjang lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 5 kali tentu sangat valid. Contohnya banyak sekali, tentu ini tidak serta-merta di tengah ya. Ini berlaku ketika dia berada di tren, berada di puncak tren. Ya, tentu ini pin bar ini ketika valid berada di tren atau di puncak tren atau di levelnya. Cirinya apa? Cirinya sumbunya panjang, bodinya pendek. Sumbunya panjang, bodinya pendek. Contohnya begini ya, saya contohkan dia berada di puncak, nah, sumbunya panjang, bodinya pendek. Ini contohnya, sumbunya panjang, bodinya pendek. Ketika dia berada di ujung tren atas, maka dia sumbunya menuju sumbunya di atas. Ketika dia tren di bawah, maka sumbunya di bawah. Maka ini menjadi petunjuk indikasi dia akan berbalik. Trennya akan berbalik. Dari tren naik menjadi tren turun. Kita coba lihat lagi berada di puncak tren, di atas atau di bawah. Ya, kita bisa lihat ini juga bagian dari pin bar. Berada di puncak tren, ini ada level namanya support. Dia mencoba kembali turun tapi gagal. Pin bar itu sumbunya panjang, bodinya pendek, minimal panjang sumbu adalah 3 kali ukuran bodinya. Oke, nanti kita bisa uji ya, silakan diuji nanti di berikutnya. Selanjutnya ada namanya engulfing. Engulfing ini sudah umum biasa dipakai, candle yang menutup candle sebelumnya. Yang menutup adalah bodinya. Jadi yang engulfing ini body yang menjadi dasarnya. Kemudian harus berada di trend atau berada di area support atau resistennya dan perubahan warna tentunya ya. Kalau dia tren turun maka harus jadi hijau. Kalau dia tren naik maka harus jadi merah. Contohnya seperti ini. Dia trennya naik misalkan atau trennya turun dulu. Trennya turun berada di levelnya. Jangan lupa yang valid itu berada di level. Kalau di bawah berarti support. Setelah itu dia warna merah kemudian ditutup oleh warna hijau. Ditutup oleh warna hijau di sini. Dan ada perubahan warna. Yang menutup adalah hijau. Maka ini ada potensi akan berbalik dari turun jadi naik. Artinya di area itu bisa menjadi area jenuh. Sehingga ada peluang untuk kita entry di situ. Apakah naiknya nanti sampai di ujung atas atau bahkan setengah tidak menjadi masalah. Karena yang paling penting ada petunjuk untuk kita masuk dan profit di sana. Demikian juga ketika dia bergerak naik ya. Dia bergerak naik atau turun sama. Dia naik berada di levelnya. Kemudian dia perubahan warna, memakan candle sebelumnya, dia berpeluang berbalik. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi yang trennya naik atau turun ya. Sama dengan sebelumnya, trennya naik atau turun. Kita lihat di puncaknya apakah ada? Tidak ada. Yang ada adalah nanti dilihat. Kalau tidak ada inside bar maka lihat perubahan warna. Kalau ada perubahan warna itu dikonfirmasi warna yang sama, maka dia bisa berbalik.
Ini hijau nih tidak ada loss momentum, tidak ada rejeksi, tapi ada perubahan warna. Kemudian dikonfirmasi warna yang sama, ini juga bisa berbalik. Kita bisa entry di sini. Masih di engulfing, kita lihat di engulfing. Ini ketika dia trennya naik, di puncaknya di sana ditutup dengan hijau, kemudian diikuti candle merah yang memakan candle hijau, maka bisa menjadi petunjuk dia turun atau berbalik dari naik menjadi turun. Demikian juga ketika dia naik turun ya, kita akan amati ketika dia turun. Di sini belum ada perubahan warna, belum ada yang memakan. Nah, yang memakan di sini ya, maka ini ada potensi dia naik. Perhatikan ketika naik ini sudah cukup sampai 500, sudah cukup tentu. Jadi maksud saya ketika ada peluang, ada trigger kita masuk, profit selesai. Apakah nanti berikutnya dia mau turun lagi, mau naik lagi, biar saja itu pasar yang menjadi jalannya ya, yang menjadi prosesnya. Kita lihat ada trigger kita masuk, profit selesai. Apakah dia turun lagi, naik lagi, biar saja. Nanti kita masuk lagi, lihat triggernya lagi. Gitu ya.